Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan makalah memilih bahan ajar dan menilai buku ajar keterampilan berbahasa yang disusun oleh 1. Ahmad Bayhaqi, 2. Laila Yusra Milenia. A. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar ialah bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Bahan, menurut Magdalena tahun 2020, bahan ajar adalah segala bentuk dan bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Penggunaan bahan ajar diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi peserta didik, terutama ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu, pengembangan bahan ajar yang dikembangkan dengan dapat dijadikan sebagai bantuan bagi pendidik dalam proses pembelajaran. Hamdani tahun 2011 adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. B. Fungsi bahan ajar. Prastowo tahun 2011, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan pembelajaran kelompok. Berikut fungsi bahan ajar. A. Pembelajaran klasikal antara lain sebagai satu-satunya sumber informasi, serta pengawas dan pengendali proses belajar pembelajaran dan sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. B. Pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi dan sebagai penunjang media pembelajaran individu lainnya. C. Pembelajaran kelompok sebagai bahan yang menurut Pujiatna tahun 2020 terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi dan sebagai bahan pendukung belajar utama yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. C. Pengertian buku ajar. Buku ajar merupakan buku yang digunakan dalam proses kegiatan belajar. Buku ajar dikenal pula dengan sebutan buku teks, buku materi, buku paket, atau buku panduan belajar. Memiliki isi dan luasnya buku teks sama saja dengan buku ajar. Jadi, buku ajar yang dimaksudkan identik dengan buku teks, buku paket, buku materi, atau buku panduan belajar. Buku ajar yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, atau dulu Dinas Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, disebarluaskan ke semua sekolah di tanah air sebagai buku pegangan wajib serta tidak diperdagangkan. Jadi dalam menerangkan apa yang dimaksud dengan buku ajar, penulis mendasarkan diri pada teori-teori yang berhubungan dengan buku teks. Menurut Tarigan, pengertian buku ajar yaitu rekaman pemikiran rasial yang disusun buat maksud-maksud dan tujuan-tujuan instruksional. Puji mengutarakan bahwa buku teks atau ajar adalah sarana belajar yang bisa digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran dan pengertian modern dan yang umum dipahami. D. Menilai buku ajar. Menurut Prastowo tahun 2011 halaman 169, keberadaan buku ajar merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran yang berlangsung di berbagai institusi pendidikan. Buku ajar merupakan bagian penting dalam kegiatan pembelajaran. Pendapat Prastowo tahun 2011 halaman 26-27 bahwa buku ajar dapat membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu, memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, dan menyediakan buku ajar yang sesuai dengan kompetensi yang ada. Buku ajar mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Buku ajar ini juga menempatkan substansi pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kurikulum dikti dan disesuaikan dengan kompetensi lulusan, sehingga sesuai dengan target pencapaian mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia. Fungsi buku ajar dapat sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik, sebagai bahan evaluasi, sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum, dan sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajar yang digunakan pendidik.
Oleh karena itu, buku ajar menjadi hal yang perlu dihadirkan dalam perkuliahan media pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini digunakan untuk bahan rujukan mahasiswa dan dosen sebagai bahan evaluasi dan penentu metode dan teknik perkuliahan media pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.